kira-kira maksimal berapa lama sih bisa dilakukan tindakan segera, karena di sini juga kan kebetulan kita sudah ada stroke ya dok. Itu kira-kira berapa jam nih biar Sobat Hermina tahu? Iya, semakin cepat semakin baik ya. Selamat pagi Sobat Hermina. Kembali lagi bersama saya Dr. Yesi di Podcast Hermina. Pada hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Dr. Imelda Florencia, spesialis saraf, dan kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik nih kali ini, yaitu tentang stroke. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Yesi. Apa kabar dok? Baik, sehat terus ya. Iya. Dokter, kita hari ini mau bahas tentang stroke nih. Mungkin sahabat Hermina mau tahu tentang stroke lebih jauh, karena kan banyak mungkin yang mungkin ada keluhan-keluhan tapi ternyata baru sadar setelah keluhannya sudah memberat gitu, baru sampai ke rumah sakit gitu, bertemu dengan dokter spesialis setelah keluhannya memang sudah terlanjur berat gitu ya dok gitu. Dan kira-kira bisa dijelaskan nggak dok apa itu stroke? Oke. Jadi stroke itu sebenarnya adalah suatu kumpulan gejala ya yang terjadi secara mendadak. Dia itu disebabkan oleh gangguan pembuluh darah yang menyebabkan gejala-gejala atau defisit neurologis secara vokal ataupun secara global yang durasinya itu biasanya lebih dari 24 jam atau lebih. Seperti itu. Iya dok. Dan terjadinya biasanya mendadak ya dok? Iya, terjadinya secara tiba-tiba. Iya, jadi stroke itu biasanya memang seperti yang sudah dokter jelaskan ya, memang tiba-tiba, kemudian ada defisit neurologis atau ada contohnya gejala-gejala stroke seperti kelemahan anggota gerak. Kira-kira selain kelemahan anggota gerak atau mulut mencong yang mungkin kita sering temukan ya dok, ada gejala-gejala lain nggak dok tentang apa ya mengarah ke stroke? Ya, jadi kita kenal untuk gejala stroke itu ada istilah segera ke RS ya, segera ke rumah sakit gitu. Nah, itu ada sebenarnya singkatan. Jadi se-nya itu adalah senyum yang tidak simetris ya, atau bibirnya mencong gitu. Kemudian G-nya itu gerak separuh tubuh yang melemah ya, kelemahan sesisi badan. Kemudian K-nya itu adalah bicaranya pelo atau bicara tidak nyambung tiba-tiba. Lalu K-nya itu adalah kebas atau kesemutan sesisi tubuh ya. Terus R-nya itu rabun ya, atau gangguan penglihatan tiba-tiba, baik satu mata atau dua mata. Kemudian yang terakhir adalah sakit kepala yang hebat yang mungkin dia belum pernah rasa sebelumnya ya, atau rasa pusing berputar yang dia juga belum pernah rasa sebelumnya. Kayaknya memang ada singkatannya ya dok ya untuk bisa mempermudah kita nih mengenali gejala-gejala untuk stroke. Nah dok, kira-kira stroke ini dipengaruhi oleh apa aja sih dok? Misalnya faktor-faktor resiko yang mungkin bisa meningkatkan resiko terkena stroke. Oh ya, kalau faktor resiko stroke kita juga kenal ada dua ya. Faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi dulu diantaranya itu adalah usia. Ya, memang kalau dulu kita kenalnya itu biasanya stroke pada usia tua ya, usia 60 tahun ke atas. Tapi nggak menutup kemungkinan sekarang makin muda usia juga bisa terkena stroke. Kemudian ada faktor genetik. Genetik kita tidak bisa hindarkan itu. Lalu ada juga ras. Ya, biasanya orang kulit putih lebih gampang kena stroke juga dibandingkan orang yang kulit hitam. Nah, kemudian ada lagi faktor resiko yang bisa dimodifikasi, artinya itu bisa dikendalikan. Nah, diantaranya itu adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, gula darahnya tinggi, hiperkolesterol, kolesterol tinggi, ya, obesitas atau kegemukan, penyakit jantung, dan kebiasaan merokok. Itu yang paling sering menjadi faktor risiko penyebab terjadinya stroke. Nah, kalau untuk jenis stroke sendiri itu ada berapa jenis sih dok?
Oke, secara garis besar stroke itu dibagi menjadi dua ya. Ada tipe stroke sumbatan yang tersumbat pembuluh darahnya atau pecah pembuluh darahnya. Yang sumbatan kita kenal stroke iskemik ya, yang pecah pembuluh darah adalah stroke hemoragik. Kayak gitu. Terus kalau seandainya pasien untuk membedakan nih stroke iskemik sama atau sumbatan dan juga stroke hemoragik atau stroke perdarahan itu bisa dibedakannya dari mana, Dok? Oke, pertama memang kalau dari sisi medis kita ada namanya sistem scoring ya, penilaian untuk stroke-nya. Cuma memang scoring dari gejala-gejala yang muncul pada pasien-pasien stroke itu. Nah, cuma memang sensitivitasnya itu enggak 100% ya, sekitar 87% untuk scoring. Nah, dari scoring itu kita nanti bisa nilai apakah ada gejala tadi nyeri kepalanya ya, ada muntahnya, ada penurunan kesadarannya, terus dari tekanan darahnya juga bisa diukur, lalu dari faktor-faktor resiko pembuluh darah yang lain. Itu kita bisa ada scoringnya dan ada angkanya yang bedain stroke iskemik dan perdarahan. Nah, tapi yang menjadi gold standar atau standar baku yang udah pasti bisa membedakan secara cepat itu adalah dengan CT scan kepala. Gitu. Oke, Dok, kalau seandainya nih pasiennya sudah bisa dibedakan pasien dengan stroke sumbatan maupun stroke perdarahan, lalu untuk penanganannya sendiri apakah sama atau berbeda, Dok? Oh, jelas berbeda ya. Kalau misalnya kita dapat stroke penyumbatan, kita akan berikan anti penyumbatan terhadap pembuluh darahnya atau anti platelet atau antikoagulan ya. Sedangkan kalau untuk perdarahan itu juga tergantung lokasi perdarahannya ya. Apakah memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi atau tidak. Kalau misal tidak dioperasi ya berarti kita jaga kondisinya supaya perdarahannya tidak semakin membesar, tidak semakin merusak saraf-saraf otak yang lain ya, dengan obat-obatan tentunya. Seperti itu. Oke, baik, Dok. Jadi memang perbedaannya yaitu kita harus bedakan dulu yang mana stroke perdarahan atau stroke sumbatan karena tata laksananya juga berbeda gitu. Tapi ya, mungkin untuk Sobat Hermina nih di luar kan kita nggak tahu ya seperti misalnya ada yang mengalami gejala-gejala seperti yang dokter sampaikan, ada yang lemas paruh badan atau misalnya ada yang bicara tiba-tiba pelo gitu. Baiknya memang harus langsung ke rumah sakit ya, Dok, dalam jangka waktu segera gitu, supaya mendapatkan penanganan lebih lanjut karena harus dibedakan ini antara stroke sumbatan atau stroke perdarahan atau bahkan juga mungkin bukan stroke ya, Dok. Iya. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Baik, Dok, kalau seandainya nih pasien sudah dinyatakan oh saya sudah terkena stroke seperti itu, atau misalnya di rumah memiliki gejala-gejala yang seperti oh ini sepertinya stroke, apa sih yang harus pertama kali dilakukan untuk pasien tersebut? Ya, sesuai dengan tadi gejalanya ya, segera ke rumah sakit. Jadi jangan ditunda-tunda, terutama kalau bisa diupayakan ke rumah sakit yang bisa memiliki fasilitas CT scan ya. Karena semakin cepat penanganan, maka kita semakin bisa memperbaiki keadaan pasien, mengobati stroke-nya. Karena di bagian saraf kita kenal ada istilah time is brain. Jadi waktu adalah otak. Jadi semakin cepat kita bisa mengenali gejalanya dan semakin cepat penanganannya, maka kecacatan atau kerusakan sarafnya itu yang permanen itu akan bisa dihindari ya, atau bisa dikurangi. Seperti itu. Ya, jadi Dok, kalau seandainya itu kan yang tadi dokter sampaikan bahwa segera ke rumah sakit, ada nggak waktu tertentu nih kira-kira maksimal berapa lama sih bisa dilakukan tindakan segera, karena di sini juga kan kebetulan kita sudah ada stroke ya, Dok. Oh gitu. iya. Itu kira-kira berapa jam nih biar Sobat Hermina tahu? Iya. Semakin cepat semakin baik ya, intinya semakin cepat semakin baik. Ada batasan waktu yang mungkin terbaik untuk bisa menyelamatkan gangguan saraf itu yaitu kurang dari 4,5 jam. Nah, kalau bisa ya jangan nunggu sampai tepat 4,5 jam. Begitu udah kenali ya 10 menit langsung telepon rumah sakit ya di Hermina ya, rumah sakit Hermina. Kita bisa tangani dengan trombolisis namanya ya, untuk menghancurkan itu sumbatan atau gumpalan yang ada di pembuluh darah gitu. Jadi 4,5 jam itu batas waktunya yang masih mungkin kita
selamatkan itu saraf-saraf yang rusaknya. Seperti itu. Begitu Sobat Hermina. Jadi kadang kan kita suka ketemu nih dok, pasien-pasien di IGD sudah ada riwayat sudah ada kelemahan anggota gerak, kemudian mungkin sulit menelan, mulut mencong, tapi dibawa ke rumah sakit sudah lebih dari 24 jam seperti itu, sehingga kan penanganannya juga jadi terlambat seperti itu ya dok. Jadi kalau bisa di bawah 4,5 jam, dimulai dari waktu dimulai munculnya gejala itu langsung dibawa ke rumah sakit ya dok. Iya betul itu, karena kita juga sudah menerapkan kode stroke ya, dimana kita berkejar dengan waktu. Jadi mulai dari pasien masuk kita lakukan CT scan, lakukan anamnesis atau tanya jawab, kemudian lakukan pemeriksaan fisik, dan memang ada kondisi tertentu ya dok seperti stroke sumbatan yang bisa dilakukan trombolitik seperti itu. Oke dok. Saya juga mau tanya, kalau seandainya nih pasien sudah terkena stroke, banyak pertanyaan yang muncul, kalau saya kena stroke itu kira-kira bisa kembali seperti semula atau tidak? Itu dok. Oke. Jadi stroke itu menimbulkan angka kecacatan yang paling tinggi sejauh ini ya. Jadi semakin cepat ditangani maka angka kecacatannya juga akan semakin kecil gitu. Nah, kecacatannya itu kalau bisa ditangani dengan cepat ada kemungkinan kembali sempurna dengan tata laksana trombolisis itu, tapi ada juga yang mengalami perbaikan atau bahkan menetap. Jadi tidak bisa menjamin 100% akan kembali seperti sebelum sakit, karena yang namanya stroke itu sudah ada kerusakan di saraf di otaknya. Jadi kalau misalnya kena stroke, tata laksananya tepat, pengobatan rutin tetap harus dilakukan untuk mengontrol itu faktor-faktor resiko. Selama faktor resikonya belum terkontrol, maka akan bisa muncul serangan stroke kembali yang akan menimbulkan kecacatannya lebih berat. Nah, biasanya kita pantau nih dalam waktu 3 bulan ya. Sementara faktor resiko dikendalikan dengan obat-obatan, kita juga bisa membantu memberikan fisioterapi ya. Paling cepat itu kita pantau 3 bulan. Mudah-mudahan ada perbaikan yang signifikan ya, yang bermakna terhadap kecacatan yang ada. Seperti itu. Baik dok, berarti kalau seandainya nih pasien yang stroke, kita bicara yang sumbatan ya dok ya. Kalau pasien sumbatan berarti lebih cepat tertangani, maka kecacatannya juga lebih mudah untuk diperbaiki ya dok. Ya, dan juga bisa dengan adanya trombolitik ini bisa mencegah kecacatan untuk yang lainnya gitu ya dok. Ya, yang lebih berat. Jadi kalau bisa kalau kurang dari 4,5 jam bisa langsung ditangani trombolisis ya. Kecacatannya itu maksudnya kelemahannya kadang-kadang bisa kembali lebih jauh lebih baik dibandingkan yang tidak ditangani dengan trombolisis seperti itu. Baik dok. Nah mungkin dok yang terakhir nih dok mau tanya, ada nggak sih tips dan trik untuk mencegah stroke? Mencegah stroke. Nah ini ada lagi nih akronimnya, namanya CERDIC. Ya, kalau dari Kemenkes tuh dia udah banyak tuh bikin istilah-istilah yang gampang diingat. Ya, jadi ada istilah yang namanya CERDIC ya. Nah, itu terdiri dari cek kesehatan yang rutin ya. Lalu enyahkan rokok ya, sebagai faktor resiko tadi saya sebut ya, jadi penyebab faktor resiko berat yang bisa bikin stroke. Kemudian rajin beraktivitas atau olahraga, maksudnya rajin aktivitas fisik untuk olahraga ya. Lalu dietnya harus seimbang ya, diet yang baik, kurangi terutama yang manis-manis atau makanan minuman kemasan ya, makanan berlemak juga. Kemudian adalah istirahatnya yang cukup ya, karena otak itu butuh waktu untuk restorasi atau perbaikan sel-sel saraf, yaitu pada saat malam hari. Jadi hindari tuh yang namanya begadang ya, tidurnya sampai pagi karena nonton TV atau sibuk main handphone gitu. Jadi waktunya istirahat malam ya benar-benar harus istirahat tidur. Kemudian yang terakhir Kak adalah kelola stres ya.
Ya, kehidupan sekarang semuanya pasti entah itu macet atau pekerjaan ya bikin tingkat stresnya itu tinggi. Maka kita harus juga rajin beribadah supaya bisa manajemen stresnya juga terkendali. Ya. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak dok untuk penjelasannya, iya. sangat informatif dan juga detail ya dok, yang mulai dari definisi stroke apa, kemudian sampai terapi-terapi dan juga pencegahannya. Nih Sobat Hermina, sekarang kan Sobat Hermina sudah tahu nih tentang stroke. Mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan pengetahuan dan juga bisa lebih paham tentang adanya stroke. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk hari ini ya dok. Ya, terima terima kasih untuk Sobat Hermina yang mungkin mau konsultasi atau mau diskusi tentang masalah-masalah kesehatan saraf, bisa mungkin ke Poli Dr. Imelda Florencia di Rumah Sakit Hermina Ciruas, dan untuk jadwalnya bisa cek di Instagram kami @rsu Hermina Ciruas.